Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ramadan Hasan Wea. Dan saya Muhammad Ilzam. Jadi pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan terkait enkripsi dan dekripsi data menggunakan Python. Jadi pada bagian pertama itu kami akan menjelaskan teori dasar enkripsi dan dekripsi. Enkripsi sendiri adalah sebuah proses mengubah data asli atau biasa disebut plain text menjadi bentuk tidak terbaca atau ciphertext. Sedangkan dekripsi sendiri adalah proses kebalikannya atau proses membalikan ciphertext ke bentuk semula menggunakan kunci tertentu. Tujuannya adalah sebagai menjaga kerahasiaan data dan mencegah akses tidak sah. Di sini saya akan langsung mengimplementasikannya langsung ke dalam VS Code menggunakan bahasa pemrograman Python. Mungkin di sini rekan saya Muhammad Ilzam boleh tolong diketikkan. Oke, di Python coba 1.py lalu klik enter. Oke, maka output dari yang dihasilkan itu ada beberapa output. Yang pertama ada output teks asli, yang kedua ada output terenkripsi, dan yang ketiga adalah output terdekripsi. Nah, teks asli ini sendiri apa sih? Teks asli itu adalah inputan awal kita untuk ingin mengenkripsi sebuah data itu. Lalu setelah teksnya itu telah diinput, lalu proses terenkripsinya akan berjalan. Seperti yang tadi rumusnya tuh seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi Muhammad Ilzam, dimana jika shift itu sama dengan 3, maka dari A itu dia akan melompat ke huruf abjad C dan seterusnya hingga abjad terakhir. Lalu terenkripsi. Nah, terenkripsi ini tuh hasil dari data yang sudah dienkripsi, yang data teks asli yang sudah dienkripsi. Lalu terdekripsi itu berupa data teks asli yang telah dikembalikan dari data terenkripsi. Gitu teman-teman. Lalu berikutnya ada di sini berikutnya tuh ada enkripsi modern dengan AES. Berikut contoh implementasi dalam Python-nya. Oke, mungkin di sini bisa bantu di ini. Sama Ya itu tuh masih modul 3 tuh. Pindah dulu kayak filenya tuh. jadi Guys, karena file dari coba 2.py itu di www, maka kita pindah dulu ya. Soalnya ini kan dia masih Laragon www modul 13. Oke. Jadi setelah kode atau code program yang telah kita implementasikan ke VS Code menggunakan bahasa programan Python, maka di sini setelah kita buka di terminal, lalu outputnya itu akan menghasilkan beberapa output. Yang pertama tuh kunci yang digunakan. Nah, kunci yang digunakan itu sendiri terbuat dari key Fernet Gernet key ini. Dia tuh bakal membuat kunci acak. Bentar ya teman-teman. Kunci acak yang digunakan. Nah, jadi tuh dia bakal membuat kunci itu secara acak sendiri gitu loh. Maksudnya apa? Jadi maksudnya itu ini tuh berupa kunci rahasia atau key yang dibuat secara acak oleh pemrograman menggunakan perintah yang ini tadi, key Fernet Gernet key ini. Nah, lalu kunci ini tuh apa? Kunci ini tuh digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi data tanpa kunci. Jadi tanpa kunci ini tuh hasil enkripsi tidak bisa dikembalikan ke teks aslinya. Jadi fungsinya itu sebagai alat pengaman utama. Jadi cuman orang-orang tertentu doang yang memiliki kunci ini dan bisa membaca data terenkripsi. Jadi kunci ini tuh memastikan kerahasiaan dan keamanan data. Berikut output teks asli. Di sini tuh outputnya tuh data penting harus dilindungi. Maksudnya apa? Ini tuh adalah pesan sebelum dienkripsi. Disebut juga plain text, masih bisa dibaca oleh bahasa manusia dan belum terlindungi. Fungsinya
Fungsinya sendiri tuh dia sebagai input awal untuk proses enkripsi. Program akan mengubah teks ini menjadi bentuk acak ciphertext agar tidak bisa dibaca oleh orang lain. Lalu yang berikut ada output teks terenkripsi. Di sini ada berupa output kode acak. Mungkin teman-teman bisa lihat aja, nggak usah saya bacakan satu-satu. Maksudnya apa dari output ini? Ini tuh adalah hasil dari proses enkripsi, disebut juga ciphertext. Bentuknya tuh berupa kode acak yang panjang dan tidak memiliki pola yang bisa dikenali. Fungsinya ciphertext ini tuh bisa disimpan atau dikirim dengan aman. Karena apa? Karena meskipun seorang berhasil mendapatkannya, isi datanya itu tetap bakal rahasia selama kuncinya tuh nggak diketahui sama AES. Jadi AES ini tuh memastikan bahwa teks ini tuh nggak bisa dibaca atau ditebak tanpa proses dekripsi. Lalu yang terakhir sendiri tuh ada teks dekripsi. Nah, jadi di teks dekripsi ini tuh outputnya tuh data penting harus dilindungi. Maksudnya apa? Maksudnya ini tuh adalah hasil mengembalikan ciphertext ke bentuk aslinya menggunakan kunci yang sama. Nah, di sini kan output awalnya teks aslinya tuh data penting yang harus dilindungi. Lalu ada teks enkripsi. Hal ini tuh membuktikan bahwa AES tuh bersifat dua arah atau reversible. Jadi data ini tuh bisa disandingkan dan dikembalikan ke bentuk semula selama kuncinya tuh nggak bakal berubah.